tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sebelum duduk silakan berikan salam kanan kiri, katakan senang saya bertemu dengan kamu. Oke, silakan duduk saudara. Apa kabar semuanya? Apa kabar sebelah kiri? Yang tengah apa kabar? Paling kanan apa kabar? Iya, kalau saya kabarnya biasa di luar. Oke, ketemu lagi nih kali yang kedua saya ada di WTC. Perkenalkan nama saya Anta Kirana. Ya, saya mengembalakan di marketplace di Abalov. Nah, saudara, suatu hari ada seorang bernama Ucok, dia sedang naik motor. Ada namanya Ucok? Saya berharap nggak ada di sini ya. Tiba-tiba ada? Oh, nggak ada. Tiba-tiba Ucok ini dia berhenti karena apa? Melihat di depannya ada kecelakaan. Terjadi kecelakaan sehingga banyak orang berkerumun, berkumpul, mengitari sesuatu di tengah jalan. Tiba-tiba si Ucok, dia parkirkan motornya dan dia lari. Dia pengen lihat apa yang terjadi. Karena badannya pendek dan tubuhnya kecil, dia mulai masuk nggak bisa. Masuk lagi nggak bisa. Kayak Zakheus, dia cari pohon mau manjat, nggak bisa juga. Kemudian dia punya akal. Oh iya. Dia teriak-teriak, dia berkata, "Weh, minggir, aku saudaranya. Minggir, aku saudaranya. Minggir, aku saudaranya." Kemudian dikasih lewat sama orang-orang. Sampailah dia di tempat TKP. Kemudian dilihat, yang ketabrak adalah seekor anjing. Beritahu sebelah kanan kirinya, jangan suka bohong. Beritahu sebelah kanan kirinya ya. Oke, nah saudara, hari ini saya akan membahas tentang bagaimana kita bisa melihat dengan iman. Saya nggak kelihatan. Oh ya, udah ya. Melihat dengan iman. Saya percaya dan saya mempelajari bahwa Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk yang visual. Setuju teman-teman? Seringkali apa yang kita lihat, itu yang kita percayai, betul? Ya, pasangan kita atau anak kita katakanlah pergi boncengan naik motor dengan orang lain. Kita berpikir, nggak setia nih. Padahal apa? Padahal mungkin itu jemputan. Betul? Nah, seringkali kita melihat sesuatu menjadi kepercayaan kita. Ya, mau bukti? Coba silakan pegang jidatnya bersama-sama. Ya, olahraga di pagi hari. Coba pegang telinganya. Pegang dagunya. Pegang hidungnya. Pegang jidatnya. Nah, kan? Bilang jidat tapi pegangnya sama pipi semua. Karena apa? Karena kita akan efektif sekali hidup kita dipengaruhi dengan apa yang dilihat daripada apa yang didengar. Setuju? Saya berkata pegang jidat, ya, semuanya pegang pipi. Kenapa? Karena yang dilihat itu biasanya lebih masuk daripada yang didengar. Jadi pulang dari tempat ini teman-teman akan lupa apa yang dikhotbahkan. Tetapi nggak akan lupa bentuk tubuh saya. Betul ya? Enggak ya, di sini enggak ada yang lupa. Nah, oleh karena itu penting sekali untuk kita mengembangkan sebuah pemahaman yang benar, melihat sesuatu yang benar di dalam roh kita. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat. Katakan bersama-sama, tidak kita lihat. 1, 2, 3. Tidak kita lihat, tidak saya lihat. Dengar baik-baik, orang yang hidup di dalam iman artinya orang yang hidupnya tidak melihat, betul? Betul nggak begitu artinya? Betul? Hah? Iman tidak dapat dilihat, tetapi Tuhan mau kita melihat di dalam roh kita. Karena apa? Karena manusia yang percaya kepada Tuhan harus hidup oleh iman. Setuju teman-teman? Setuju, saudara? Ya. Kita lihat bahwa kehidupan kekristenan tidak boleh kehidupan yang nggak tahu mau kemana. Enggak. Kita tahu janji Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita tahu berkat Tuhan. Amin. Kita tahu bahwa Tuhan berikan kehidupan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, jangan sampai kita tidak bisa melihat. Kan Pak Anta, iman kita bukti tidak kita lihat. Bukan itu maksudnya. Bukti barangnya tidak kita lihat. Tetapi keberadaannya harus kita lihat. Amin. Tuhan Yesus tidak kita lihat, tetapi kehadirannya harus kita lihat dan rasakan. Amin, saudara? Ya. Oleh karena itu, hari ini kita akan belajar bagaimana kita mengembangkan pemahaman yang mendalam, hidup di dalam iman, yaitu melihat dengan iman. Ya, saya akan klik. Perhatikan.
Ya, hari ini teman-teman berada di mana? Jadi yang besar atau jadi yang kecil? Yang besar siapa itu? Masalah? Istri lagi. Siapa yang bilang istri tadi? Mungkin kita melihat kehidupan kita kecil dan kita melihat dalam kehidupan ini banyak hal besar. Apakah itu masalah pekerjaan? Apakah itu tantangan dalam kehidupan kita? Apakah itu sakit penyakit? Apakah itu keadaan ekonomi kita? Apakah itu kita berdoa bertahun-tahun dengan pasangan hidup? Minta pasangan hidup? Saudara, semua itu menjadi tantangan dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita lihat dalam 1 Samuel pasal yang Oke, saya minta diklik aja ya, biar nggak bolak-balik. 1 Samuel pasal yang ke-17. Nah, perhatikan ke depan dulu saudara. Hari itu Saul dan bangsa Israel mencoba melawan bangsa Filistin. Dan bangsa Filistin memiliki satu jagoan yang gede banget badannya. Yang bernama Goliat. Betul? Kenapa? Karena saking gedenya gua bisa lihat. Namanya Goliat. Gede sekali. Besar sekali. Dan bangsa Israel nggak ada yang segede itu. Kemudian Daud dapat tugas nganter makanan. Dia masuk ke medan perang, ke kerumunan bangsa Israel. Kemudian Daud mendengar bahwa nama Allah Daud, nama Allah bangsa Israel diolok-olokkan oleh bangsa Filistin. Dia mulai marah. Ya. Dan dia berkata, Raja Saul, ya, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Saul berkata, Daud, itu Goliat dari kecilnya sudah belajar perang. Dan sudah berantem terus. Lah, kamu... Saudara tahu jawaban Daud apa? Jawabannya menarik, sangat nggak nyambung. Iya Saul, tapi kan aku tiap hari gembalakan kambing dan domba. Masuk nggak? Nyambung nggak? Nyambung nggak? Pelajari firman Tuhan 1 Samuel 17. Ketika Saul berkata, Daud, kamu nggak akan menang. Goliat dari kecilnya sudah berperang. Nah kamu... Tenang aja Saul, tenang aja Raja. Saya kan suka gembalakan kambing dan domba. Apa hubungannya? Betul? Dan Daud berkata, ketika ada singa, ada beruang mau menerkam kawanan domba yang saya gembalakan, maka saya akan kejar dia, saya akan pukul dia, saya akan bunuh dia. Waduh. Emang Goliat kayak singa? Lebih gede coy, orang bilang. Lebih besar, lebih powerful. Ya, ternyata bagi Daud, masalah kecil, masalah besar, tetap aja namanya masalah. Amin. Jangan pernah kita melihat masalah ada yang kecil, ada yang besar. Tuhan, ini masalahnya lebih besar. Aku nggak bisa. Bagi Daud, masalah is masalah. Beritahu sebelah kanan kirinya, masalah is masalah. Ya, bahasa ancur. Oke, artinya apa? Kemudian Daud berkata demikian. Firman Tuhan mencatat, ya, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, kata Daud kepada Goliat. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Katakan bersama dengan saya, hari ini juga. 1, 2, 3. Hari ini juga saya akan sembuh. Amin. Hari ini juga masalah ekonomi saya akan diselesaikan. Hari ini juga pulang gereja saya bisa bayar utang. Aminnya kenceng kalau bayar utang ya. Hari ini juga saya bisa kumpulin uang untuk menikah. Hari ini juga duit untuk DP rumah terkumpul. Hari ini juga saya punya istri lagi. Amin. Ada yang amin? Ada yang amin? Ya, enggak ya. Daud berkata, walaupun lu gede Goliat, ya gua lihat lu Goliat. Ya, walaupun lu gede, tetapi hari ini juga kan kupenggal kepalamu. Dahsyat. Bayangin, kecil merah-merah mukanya, imut-imut, ketemu raksasa, dia nggak takut sama sekali. Betul? Ya, nggak takut sama sekali. Jadi kita belajar dari Daud, dia melihat kemenangan di dalam dirinya. Bisa diklik. Ya. Daud melihat raksasa besar sebagai salah satu binatang yang biasa ia lawan dan ia kalahkan. Dan Daud melihat kemenangan di dalam dirinya bahkan sebelum ia bertanding. Mengapa Daud bisa melihat kemenangan? Karena dia tidak mengandalkan kekuatannya, tetapi dia mengandalkan kekuatan siapa saudara? Tuhan. Kau datang dengan lembing, tombak, pedang, dan kawan-kawan.
Saya datang hanya dengan nama Tuhan. Amin. Datangi masalahmu, katakan, aku datang bersama dengan Tuhan. Bukan dengan tabunganku, bukan dengan kepintaranku, bukan dengan posisi jabatanku, tetapi dengan nama Tuhan. Aku melihat semua tantangan kehidupan sudah dikalahkan. Yang percaya katakan amin. Pertanyaannya, apa yang kita lihat di dalam iman kita? Datang gereja, berdoa, nyanyi-nyanyi, pulang ke rumah, lihatnya masalah terus. Banyak orang gak cinta Tuhan karena mereka lebih memilih cinta fitri. Betul saudara? Suruh berdoa, baca Alkitab, nanti dulu. Nonton dulu sampai selesai. 3 hari lagi. 2 hari lagi. 1 hari lagi, dibohongin. Ternyata gak kelar juga itu sinetron. Bersambung. Cari duit ya terus. Ya. Nah, saudara, melihat kemenangan dengan iman itu penting sekali. Pertanyaan saya kepada saudara sekalian. Ketika engkau tutup mata, apa yang kau lihat di dalam pikiranmu? Ketika kita berdoa, apa yang kita lihat? Ketika kita menyembah Tuhan, apa yang kita lihat? Itu penting. Karena apa yang Anda lihat, lebih mungkin akan terjadi dalam kehidupanmu. Apa yang kau lihat di dalam iman, lebih sering akan terjadi dalam kehidupanmu. Jadi mulai hari ini, lihatlah kebahagiaan. Amin. Lihatlah kesuksesan. Amin. Lihatlah kesembuhan. Amin. Ya, lihatlah pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saudara, ada satu cerita lagi, 12 pengintai ketika zaman Musa. Ketika Musa mau masuk ke tanah Kanaan yang akhirnya diteruskan oleh Yosua, Musa memerintahkan 12 pengintai, ya. Dari 12 orang tersebut ada 2 orang bernama Kaleb dan Yosua. Kemudian Musa mengutus 12 pengintai, ya, untuk mengintai tanah Kanaan selama 40 hari. Setelah selesai 40 hari, ya, setelah selesai 40 hari, saudara tahu apa jawaban 10 orang? Jawaban 10 orang pengintai yang pertama, dia berkata demikian. Bangsanya kuat-kuat, kotanya berkubu dan sangat kuat. Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena jauh lebih kuat daripada kita. Orang-orangnya tinggi perawakannya, kami melihat raksasa. Saudara, 10 pengintai yang pertama, mereka berkata bahwa bangsanya berkubu kuat-kuat, orangnya gede-gede. Kita tidak akan dapat masuk ke tanah Kanaan, tidak akan pernah. Kenapa? Karena kami melihat raksasa. Akhirnya dalam Bilangan 13 pasal 33 dikatakan, sehingga kami melihat diri kami seperti belalang. Coba cek sebelah kanan kirinya, ada nggak yang mirip belalang? Hah? Sering nggak kita berkata, aduh aku nggak bisa, aku kecil, mana mungkin modal nggak cukup, mana mungkin muka pas-pasan jadi presenter katanya, ya, ngomong aja masih au mau jadi WL. Saudara, 10 pengintai, dia melihat Kanaan yang katanya penuh susu madunya, dia pulang membawa berita negatif. Jadi diklik, mereka melihat kekalahan bahkan sebelum mereka berperang. Saudara, waktu dulu SMA saya ikut karate. Kejuaraan ada di Semarang, ya, kejuaraan daerah se-Jawa Tengah. Saya menang dan akhirnya saya final. Dan ketika final, pelatih saya bisikin ke saya, hei Anta, itu lawan kamu, itu kesayangan Sinse. Dan dia juara nasional. Bayangin, saya ini baru masuk Porda, mau Jawa Tengah, musuhnya juara nasional. Kesalahan guru saya adalah, kenapa dia kasih tahu saya itu? Jadi waktu saya dikasih tahu juara nasional, halamak. Ya kan? Saya mulai ngeper kan, aduh, menang gak nih ya? Menang gak ya? Sampai di rekaman TVRI dikeluarkan, ya. Waktu saya tendang, nggak ada power. Terus saya keluar dari lingkaran terus keluar dan akhirnya kalah. Jadi saya juara 2 kelas bebas, juara 1 kelas bergu. Kenapa itu terjadi? Karena sebelum bertanding saya udah berpikir takut, kalah, ngeri, nggak bisa. Nggak mampu. Betul saudara? Ya. Tidak menjadi jaminan kita di gereja 10 tahun,
tetapi kita melihat dengan iman yang terus positif. Belum tentu. 10 orang ini melihat tanpa ada iman. Kemudian kembali 2 orang bernama Yosua dan Kaleb, laporannya berbeda. Ya, nggak usah diklik dulu. Laporannya berbeda. Laporannya adalah negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Tuhan akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah dengan susu dan madunya. Saudara, apa yang dilihat sama nggak? Sama. Yang diintai Kanaan, betul? 12 orang mengintai, 10 orang yakin bahwa tidak bisa, tapi 2 orang berkata, Tuhan akan menyerahkan Kanaan kepada kita. Berlimpah susu dan madunya. Yang 10 orang lihat negatif, yang 2 orang lihat positif. Kenapa dia punya lihat positif? Dia bukan orang-orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Dia paham betul bagaimana hidup melihat dengan iman, dan dia berkata, Tuhan atau Ia akan membawa kita masuk. Amin, saudara? Amin? Ya mungkin muka-muka kita nggak bisa masuk, muka-muka kita mungkin nggak bisa kaya, muka-muka kita mungkin nggak bisa dilepaskan dari dosa, tetapi Tuhan bisa. Ya, katakan sebelahnya, Tuhan bisa. Beritahu, matanya natapnya melotot, Tuhan bisa. Yang nggak yakin ini ya, Tuhan bisa. Amin, saudara? Bukan berarti ada mayoritas berkata A, kita harus percaya A. Enggak. Seringkali pernyataan mayoritas itu salah. Betul? Banyak bukan berarti benar. Bisa benar, iya, benar-benar ngaco. 2, dia punya iman. Artinya mereka melihat berkat Tuhan, janji Tuhan, perlindungan Tuhan, kemenangan dari Tuhan. Pertanyaannya, apa yang kita lihat dengan iman kita, saudara? Dengan mata imanmu, apa yang kau lihat? Kita ngaca, aduh, kecil rasanya. Ngaca, aduh, kayaknya nggak mungkin bisa. Tapi perhatikan baik-baik, memang kita nggak bisa. Tapi dengan Tuhan, pasti bisa. Amin, saudara? Mau mulai hari ini, gambar-gambar sinetron, gambar-gambar aneh-aneh yang tidak memberdayakan, buang jauh-jauh dalam nama Yesus, amin? Mulai lihat kemenangan terus di dalam iman kita. Amin? Ya? Oke. Saya catat di situ adalah orang pesimis selalu melihat kesulitan di dalam setiap kesempatan. Orang pesimis nggak bisa, dia selalu melihat kesulitan dalam setiap kesempatan. Orang yang optimis, orang yang percaya kepada Tuhan, hidup dalam iman, dia selalu melihat kesempatan di setiap kesulitan. Yang mau melakukannya, katakan amin. Jangan lihat kesulitannya, lihat kesempatannya. Amin, saudara? Yang kita hadapi sama, yang dilihat bisa berbeda. Itu buktinya 10 orang dan 2 orang beda. Sama-sama Kristen, sama-sama satu gereja, bahkan duduknya di sebelahan. Yang dilihat beda. Makanya berkatnya beda. Iman apa yang Anda lihat, yang itu yang Anda akan dapatkan. Ya, oleh karena itu, jangan izinkan diri kita terus-menerus melihat yang negatif, kekalahan, keputusasaan. Tuhan mau imajinasi-imajinasi yang negatif ini dibuang di dalam nama Yesus, pergi dan jangan pernah kembali. Amin, saudara? Ya, oke. Nah, saya akan tunjukkan kepada saudara sebuah gambar. Silakan diklik. Nah, menurut Anda ini gambar apa? Klik. Ya, ngomong aja terus. Lihat apa? Ada lihat apa? Orang pacaran? Siapa yang lihat orang pacaran? Ya, berarti pengen pacaran ya. Siapa yang lihat pantai, laut? Pengen liburan ya. Siapa yang lihat batu karang? Ada yang lihat pohon? Oke, ada nggak lihat hal lain? Apa, Pak? Bayi, tepat. Ruangannya sama, melihatnya sama. Inilah kehidupan Anda. Tapi kehidupan yang sama, cara melihatnya berbeda. Ini adalah gambar seorang bayi di dalam janin. Lihat nggak bayinya? Kelihatan nggak bayinya? Ya nggak kelihatan, saya jamin nggak bisa tidur nanti malam. Bisa lihat? Lihat bayinya, kelihatan? Ya, ini gambar seorang bayi. Nah, saya tunjukkan nih. Ya, ini kepalanya. Ini matanya. Ini hidung, mulut. Ini tangannya 2 nih. Perut. Ini kaki, ini dengkulnya. Kakinya, telapak kaki. Nah, ini ke bawah saya nggak bahas. Ya, ini punggungnya. Punggungnya terus balik lagi ke kepala. Yang sudah melihat katakan
Yang udah lihat angkat tangan? Ya. Kalau nggak lihat tapi angkat tangan berdosa loh ya. Nah, saudara, artinya apa? Yang terus-menerus Anda lihat di dalam iman Anda, manusia roh, dunia roh, keyakinan, iman yang tak terlihat itu, tapi Anda perlu lihat, itulah yang akan Anda dapatkan dari Tuhan. Amin, saudara? Amin? Makanya hati-hati dan tolong lihatlah yang benar. Ya? Nah, jadi melihat dengan iman artinya apa? Silakan diklik. Melihat dengan iman adalah belajar melihat diri Anda sama seperti Tuhan melihat Anda. Ya? Saya bertanya, pernah nggak Tuhan melihat kita? Waduh, percuma deh, jangan jadi penyanyi, lu napas saja fals katanya. Pernah begitu Tuhan? Pernah nggak Tuhan nggak percaya dengan Anda? Pernah nggak Tuhan jelek-jelekin kita? Pernah nggak Tuhan merendahkan kita? Enggak. Kalau sebelah kita mungkin. Tapi kalau Tuhan, enggak pernah. Amin, saudara? Tuhan melihat kita penuh dengan talenta. Yang percaya katakan? Tuhan melihat kita manusia yang sempurna. Yang percaya katakan? Tuhan melihat kita sangat berharga. Yang percaya katakan? Tuhan melihat kita penuh dengan berkat. Yang percaya katakan? Tuhan melihat kita penuh dengan kesembuhan. Yang percaya katakan? Itu yang Tuhan lihat. Pertanyaannya, apa yang kita lihat? Kadang-kadang benar-benar berbeda. Kenapa bisa salah lihat? Karena nggak pernah memahami bagaimana Tuhan melihat kita. Penting sekali kita lihat apa yang Tuhan lihat. Amin, saudara? Amin? Amin? Ya. Lihatlah dengan iman yang positif. Kejadian pasal 13 ayat 14 sampai 15. Abraham dan Lot ngobrol-ngobrol jalan dan mau berpisah. Kemudian setelah ayat 14, setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Ya, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Amin, saudara. Tuhan berjanji kepada Abraham apa? Lihatlah ke kiri, kanan, depan, belakang, timur, barat, utara, selatan. Lihatlah. Kalau engkau dapat melihat, semua yang dapat kau lihat, itulah akan jadi milikmu selama-lamanya. Amin, saudara? Amin. Apa yang mampu kita lihat? Apa yang bisa kita lihat? Coba tanya sebelahnya, apa yang sering kamu lihat? Hah? Apa? Waktu merem, apa yang dilihat? Apakah Shinchan? Apakah SpongeBob? Apakah games? Atau apakah utang? Makanya utang terus, kenapa? Lihatnya utang. Ya, apa yang kita lihat? Itu penting. Amin, saudara? Baca Alkitab jadi iman. Iman masuk dalam diri kita, kita harus praktekkan. Gimana untuk mempraktekkan iman? Lihatlah terus iman itu. Kita percaya, yakin. Terus. Maka dengan tidak sadar, kita sedang hidup di dalam iman. Amin, saudara? Ya. Nah, apa yang dapat Abraham lihat akan menjadi miliknya. Nah, ini rahasianya di sini. Ketika saya baca firman Tuhan ini, mulai dapat sesuatu yang dahsyat. Markus 11 ayat 24. Ya, sudah ada gambar bola dunia di situ. Markus 11, next. Terus next. Ya, ini kejadiannya sudah. Silakan next. Markus 11 ayat 24. Saya minta tolong dibacakan, Pak. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Thank you. Perhatikan baik-baik, ini ayat dahsyat sekali. Siapa yang ingin doanya dijawab Tuhan, angkat tangan tinggi-tinggi. Turunkan katakan yes. Angkat lagi tangan tinggi-tinggi. Turunkan katakan yes. Amin. Ya, firman Tuhan berkata, apa saja yang kamu minta dan doakan, supaya jadi kenyataan, syaratnya apa? Percayalah. Percaya apa? Percaya firman Tuhan? Percaya janji Tuhan? Bukan. Percayalah bahwa kamu, katakan, telah menerimanya. 2, 3. Telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan
kepadamu. Ini rahasia yang dahsyat sekali yang Tuhan berikan kepada kita. Seringkali kita berdoa, Tuhan terima kasih Tuhan berkatmu hari ini, Tuhan kami percaya Tuhan semua pernyataanmu, Tuhan turun. Kadang-kadang kita berdoa nggak ngerti lagi apa arti doa kita. Ya, mentor doa saya berkata, Anta ketika engkau berdoa, katakan Bapa, engkau harus pastikan bahwa engkau merasakan Bapa ada di hadapanmu. Luar biasa. Jadi waktu kita berdoa, Tuhan di mana? Di depan saya. Ya. Nah, firman Tuhan ini memiliki rahasia yang dalam. Jika Anda mendoakan sesuatu, apapun itu, dan Anda ingin menerimanya, bagaimana cara berdoa? Anda harus berdoa dan percaya seolah-olah Anda telah menerimanya. Bagaimana caranya? Kita seolah-olah menerimanya. Bagaimana caranya? Doa, katakanlah pelayanan. Ya, aduh aku minta nih motor, jauh soal pelayanannya, setiap hari naik bus. Untuk pelayanan kan? Untuk pekerjaan Tuhan. Kita berdoa. Begitu berdoa, bagaimana caranya saya menggenapi firman Tuhan ini? Percaya seolah-olah sudah menerimanya. Gimana caranya? Dibayangkan, diimajinasikan, divisualisasikan. Betul? Betul? Nah, contoh begini. Silakan semuanya tutup mata. Tutup mata semua. Coba tutup mata semua, bayangkan satu hal yang Anda benar-benar doakan dalam minggu ini atau bulan ini. Bayangkan hal itu. Bayangkan. Coba bayangkan. Ya, stop. Sudah? Sudah? Kelihatan nggak? Ya. Berdoalah. Lihat dengan iman, seolah-olah Anda sudah menerimanya. Ini berbicara kita melihat dengan iman. Mengembangkan sebuah gambaran yang jelas tentang apa yang kita doakan. Mengembangkan gambaran visualisasi yang jelas. Mungkin pertama kita lihat hitam putih. Pakainya televisi tabung. Tapi kita doakan terus lama-lama, gambarnya jadi kayak LCD plasma. Mulai dari gambar hitam putih jadi berwarna. Dari tidak bergerak sampai bergerak-gerak. Betul saudara? Kita doakan terus seolah-olah sudah menerima. Jadi berdoa bukan hanya sekedar amin selesai, enggak. Waktu kita berdoa, kita harus sampai ke tahap seolah-olah sudah menerimanya. Ketika kita terus rajin lakukan doa yang seperti ini, melihat dengan iman, saya percaya berkat Tuhan enggak jauh dari kehidupan kita. Amin saudara? Masalahnya ketika kita berdoa, kita enggak mikir apa-apa. Masalah, ketika kita berdoa, kita tidak renungkan apa-apa. Hanya sekedar selesai, doa selesai. Kita perlu terus. Nah, tiap malam kalau saya doakan sebuah mimpi ya saudara. Ya, mimpi saya yang terakhir adalah bangun rumah untuk orang tua. Itu saya berdoa, saya lihat dengan iman, bekerja berusaha, dan setiap malam saya selalu nangis ketika berdoa. Kenapa? Saya bayangkan, dan saya seolah-olah sudah menerimanya. Jadi waktu Tuhan berikan beban ini, saya foto rumah saya yang before. Saya keluar rumah, saya foto. Cekrek, jelek banget nih rumah gitu ya. Cekrek, saya foto. Karena apa? Suatu hari, saya akan foto lagi yang after. Setelahnya. Ya, saya taruh, saya doakan. Dan ketika berdoa, saya melihat bahwa warna rumah itu coklat. Ya, kemudian pagarnya begini, saya kasih kuncinya begini, wah parkirannya seperti ini, nanti bunganya seperti apa, kamar jadi berapa di situ, lantainya apa. Saya doakan seolah-olah sudah terima. Terima nggak saya? Belum. Sampai suatu hari, akhirnya setelah 1 tahun, mimpi jadi kenyataan. Saya berdoa Tuhan sampai akhir tahun saya pengen bangun. Dan rumah itu terbangun dimulai November akhir dan selesai Januari. Tuhan jawab doa saya. Amin saudara? Amin. Kenapa? Karena secara tidak sadar, ketika kita terus berdoa, merasa sudah dapat, fokus kita kepada firman Tuhan, iman, maka Anda secara nggak sadar hidupmu lebih semangat. Amin. Lebih antusias. Amin. Dimaki-maki bos, nggak apa-apa. Aku punya mimpi. Jangan sampai dimaki-maki bos, keluar. Lu nggak tahu. Lu udah yang keluar atau gue yang keluar, pilih. Waduh, bos digituin. Ya lu yang keluar. Ya, biar miskin yang penting sombong. Kadang-kadang kita begitu kan? Kenapa? Karena nggak punya mimpi, nggak melihat dengan iman. Itu bagian dari iman. Terserah. Masalah dalam kehidupan kita mau dijadikan batu sandungan atau batu loncatan. Kalau jadikan batu loncatan, lama-lama Anda loncat 30 batu, loncatnya tambah
tinggi. Amin. Amin. Ya. Oleh karena itu, kita harus belajar berdoa seperti sudah menerimanya. 2 Raja-Raja 2 ayat 9 sampai 10. Elisa adalah anak buah Elia, bujangnya. Kemudian Elia mau dipanggil Tuhan dan Elisa dibawa oleh Elia bersama-sama. Kemudian firman Tuhan berkata, Elisa berkata, dan sesudah mereka sampai di seberang berkatalah Elia kepada Elisa. Elia berkata demikian, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Perhatikan ke depan saudara. Tuhan berkata juga dalam firman Tuhan, mintalah. Karena sampai hari ini kamu belum minta. Firman Tuhan mencatat baik-baik. Mintalah supaya penuh sukacitamu. Sama, Elia berkata, Elisa, gue mau cabut nih. Lu mau apa? Elisa berkata, Elisa berkata, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. 2 kali. Kita minta apa? Sudah melayani Tuhan, bekerja, bertahun-tahun, belum punya rumah sendiri. Boleh nggak kita minta rumah? Boleh nggak? Boleh. Betul? Tiba-tiba Elia berkata, hei, yang kau minta itu sukar. Teman-teman, memang kalau minta sama Tuhan jangan yang gampang ya. Yang agak sukar sedikit. Elia berkata, yang kamu minta itu sukar. Puji Tuhan ada ayat lanjutannya. Ayat lanjutannya berkata, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi. Saudara, ayo kita main sebentar. Anda minta rumah, minta kesembuhan, atau minta apapun dari Tuhan yang sedikit agak sukar. Ya, syaratnya begini, jika saudara bisa melihat saya mengangkat pointer, maka apa yang kau minta akan jadi kenyataan. Kira-kira apa yang akan saudara lakukan? Melotot terus, betul? Kalau perlu pinjem tusuk gigi, patahkan jadi 2, tempelkan di mata, melek terus, nggak bisa kedip. Kenapa? Karena menanti berkat, mujizat. Amin, saudara? Ya. Nah, Elisa mintanya susah, tetapi syaratnya jika Elisa bisa melihat Elia terangkat, maka apa yang dia minta jadi kenyataan. Saudara dengar baik-baik, apapun yang kau minta mungkin sukar. Apapun yang kau minta mungkin agak impossible. Apapun yang kau minta mungkin terlalu besar. Tetapi syarat firman Tuhan berkata kepada kita, apabila engkau bisa melihat apa yang kau minta, melihat berkat Tuhan, melihat janji Tuhan, bisa melihat terus-menerus setiap hari. Ya, setiap hari kita melihat kan? Tapi apa yang kita lihat? Belum tentu apa yang kita doakan yang kita lihat terus. Kita lihat, bisa saudara lihat, maka apa yang saudara doakan akan diberikan buat saudara. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Siapa yang mau dapat berkat Tuhan? Ya, yang nggak mau nggak usah angkat. Yang mau angkat tangan tinggi-tinggi. Yang angkat tangan aja kurang tinggi. Yang tinggi, jangan setengah tiang ya. Artinya berkabung, merdeka nih begini. Ya, yang mau melihat berkat Tuhan dengan iman katakan yes. Amin, saudara. Beritahu sebelah kanan kirinya, hati-hati dengan apa yang kamu lihat. Beritahu. Amin, saudara. Hati-hati dengan apa yang kita lihat. Orang berkata, there is no way out, katanya. Aduh Pak Anta, nggak ada way out, nggak ada jalan keluar. Maybe there is no way out, but it will be always a way up. Amin, saudara. Mungkin nggak ada jalan keluar, tapi ada jalan ke atas. Lewat Tuhan. Lewat Tuhan. Lewat Tuhan. Mulai hari ini. Pulang, berdoa, Anda berdoa, lihat apa yang kau doakan, seolah-olah engkau sudah menerimanya. Amin. Amin. Ini bukan pengajaran sesat. Ini kata firman Tuhan. Percayalah bahwa engkau sudah menerimanya. Ya, ada kata-kata begini. Saya nggak tahu ini kata-kata benar atau tidak. Saya baca sebuah buku, dia terus begini. Berpura-puralah seperti orang sukses, katanya. Berpura-puralah berjalan seperti orang sukses sampai kamu benar-benar sukses. Masuk akal juga. Berpura-puralah supaya berjalan seperti orang sukses sampai benar-benar sukses. Kalau versi rohani saya ganti.
Ya kan? Berjalanlah seolah-olah kamu sembuh. Sampai benar-benar sembuh. Amin. Amin. Ya. Jangan jalan juga. Hidup susah. Ya jadi begitu. Amin saudara. Ya. Penuh dengan iman. Lihat dengan iman. Amin. Nah mulai hari ini. Lihat gambar di depan. Tolong diklik. Ya. Sekali lagi apa yang Anda lihat. Baca bersama-sama. 1, 2, 3 baca. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan buat kita semuanya. Ternyata ini khotbahnya berhasil. Tuhan bekerja. Ya, tidak seorang pun dari saudara bacanya evil. Kalau Anda baca yang hitam, jadi good. Kalau Anda lihat yang putih, jadi jahat. Ya, evil. Baca yang hitam jadi good, baca yang putih jadi evil. Dan semua Anda bacanya good. Itu adalah tanda baik buat kita semuanya. Artinya apa? Dalam kehidupan ini, apa yang kau lihat, kau boleh pilih. Kau boleh putuskan. Mau lihat yang baik, atau lihat yang jahat. Mau lihat janji firman Tuhan, atau lihat janji teman-teman. Mau lihat iman Tuhan sanggup melakukan segala perkara, atau melihat dirimu sendiri yang tidak bisa melakukan segala perkara. Pilih yang mau kita lihat. Amin saudara? Lihat dengan iman. Cerita terakhir, penutup. Suatu hari, ada 2 orang sedang melihat bunga mawar yang dikelilingi oleh semak belukar. Orang yang pertama merasa sangat sedih dan kecewa. Kenapa bunga mawar seindah itu dikelilingi oleh semak belukar? Dia kecewa dan sedih. Orang kedua, dia berkata begini, wow, saya bahagia. Karena walaupun di tengah-tengah semak belukar, ada mawar merah yang indah. Mereka melihat mawar dan belukar yang sama. Tapi cara mereka melihat berbeda. Amin saudara. Jangan mulai hari ini melihat hidup kita sebagai orang yang kurang, pas-pasan, berdosa, menderita, terkutuk. Sudah dengar baik-baik, jauhkan dalam nama Yesus. Mulai kita lihat dalam pikiran kita. Sekarang semua tutup mata. Lihatlah kemenangan Tuhan. Lihatlah bahwa dia sanggup menghancurkan setiap ikatan-ikatan dosa yang sampai hari ini mengikat kita. Dia sanggup memberkati kehidupan keluarga kita. Dia sanggup menyediakan pekerjaan. Dia sanggup memberikan rumah tinggal. Dia sanggup menyediakan kendaraan. Dia sanggup melakukan mujizat yaitu kesembuhan. Dia sanggup memberikan engkau jodoh pasangan yang terbaik. Dia sanggup melakukan apapun asalkan kita mau melihat dengan iman, melihat dengan cara Tuhan melihat kehidupan kita. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Tetap tutup mata saudara. Saya minta saudara seberi waktu engkau 1 menit. Silahkan doakan. Sesuatu yang kau sangat inginkan dari Tuhan. Tentunya firman Tuhan berkata, apabila firmanku tinggal di dalam kamu dan kamu tinggal di dalam aku, mintalah apa saja, maka Tuhan akan berikan. Ini berarti bahwa apakah kita boleh minta apa saja? Tidak. Kita hanya boleh minta apa saja apabila permintaan kita lahir dari persekutuan kita dengan Tuhan. Firman Tuhan tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Tuhan. Setelah firman Tuhan masuk dalam hidupmu, engkau menyatu dengan Tuhan, maka Tuhan berkata, minta apa saja. Itu untuk kemuliaan Tuhan engkau boleh minta. Sebelum waktu 1 menit, silakan berdoa minta. Sambil engkau minta, lihatlah dengan iman apa yang kau doakan. Rasakan seolah-olah engkau sudah menerimanya, kata firman Tuhan. Sebelum waktu 1 menit, silakan berdoa. Ya, terus. Lihatlah apa yang kau doakan. Bila air mata itu mengalir, silakan. Jangan tahan-tahan. Lihatlah dengan iman lebih jauh, lebih dalam, lebih jelas. Jangan lihat yang lain. Lihatlah apa yang Tuhan taruh dalam hatimu. Lihatlah janji, mimpi yang Tuhan berikan. Ya, yakin